Shalom sahabat-sahabat iman, keluarga-keluarga yang berbahagia di mana saudara berada. Salam hormat, salam cinta Tuhan, dalam pagar perlindungan dan sehat selalu. Terimalah salam hormat kami untuk para kepala keluarga, juga para istri, kaum wanita bijak di mana Anda berada. Kita jumpa kembali seri yang ketiga dalam konseling perkawinan Kristen. Untuk saat ini, seri yang ketiga ini bertemakan penundukan diri yang efektif, penundukan diri yang punya efek, yang berdaya guna menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam keluarga, dalam hal ini istri. Lalu kita akan memperhatikan arti penundukan diri yang efektif itu sampai sejauh mana, tujuan penundukan diri efektif atau semu, dan dampak penundukan diri seorang istri. Penundukan diri yang efektif tertulis dalam panduan ayat surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Mari kita simak arti penundukan diri itu, lalu kata efektif yang punya pengaruh, punya efek dan dampaknya sejauh mana. Istri tunduk pada suami artinya istri yang rela menyerahkan hak dirinya dalam kendali kepemimpinan suami, karena suami yang dipercayakan untuk kepala istri dalam keluarga. Jadi di sini taat itu patuh, rasa hormat, menghargai suami. Penundukan diri yang efektif ya berarti kepatuhan seorang istri dengan sikap hati yang murni, yang pure, penuh pengabdian diri, ikhlas, rela, sesuai dengan firman, untuk menggenapi firman, untuk mencapai tujuan ilahi, membangun keluarga Allah dan keturunan ilahi itu, patron keluarga Allah, begitu saudara. Mari kita simak penundukan diri efektif lebih jauh dan sejauh mana yang semu. Yang efektif adalah istri tunduk, taat, patuh, hormat pada suami itu demi kehormatan. Engkau suamiku sayang, engkau kepalaku, engkau mahkotaku. Jadi kehormatan suami, kemuliaan suami juga menjadi kemuliaan dan kehormatan untuk istri. Tapi yang semu demi untuk diri sendiri. Yang efektif, taat, tunduk, patuh, hormat pada suami itu, dia berkata, melayani suamiku dan melayani anak-anakku, keluarga. Ini adalah grace, anugerah. Ini kemurahan Tuhan, ini satu favor, ini satu kesempatan ilahi. Ya, aku bisa menjadi teladan. Tapi bagi yang semu, melayani itu beban. Keluarga ini beban dalam hidupku. Yang efektif, penundukan diri efektif, taat sebagai integritas, integer, begitu ya. Taat sebagai rasa tanggung jawab, penuh rasa syukur dan bisa dipercaya, begitu. Tapi yang semu, taat itu sebagai hipokrisi, kepura-puraan, dalam tanda petik pencitraan, kepura-puraan, bisa ke negatif, kemunafikan di dalam ketaatannya. Yang efektif sebagai kesaksian Kristus. Kristus ada di dalamku, Kristus ada di dalam keluargaku, dan ini firman Tuhan. Suami adalah kepala istri sebagaimana Kristus kepala jemaat. Ini pola keluarga Allah, gitu. Sebagaimana suami mencintai, mempertaruhkan hidupnya, bertanggung jawab atas keluarga, menjadi pelaku kehidupan, teladan, begitu ya.
lalu mencukupi, memikirkan visi keluarga masa depan. Demikian, ini satu kesaksian kalau aku bisa menghargai, taat, patuh kepada suamiku. Ini kesaksian Kristus ada dalam keluargaku. Tapi yang semu negatif, marah itu arogan, bangga diri, pencitraan. Jadi sebenarnya kulit, bukan ketaatan yang dari dalam. Sementara penundukan diri efektif, dia punya dampak efek yang berdaya guna itu menjadi pemenang kehidupan, sedangkan yang semu akan gagal dalam kehidupan. Tujuan penundukan diri efektif mendemonstrasikan, saudara, hubungan Kristus dan gerejanya. Yesus Kristus kepala jemaat, suami kepala istri. Mendemonstrasikan tatanan pola keluarga Allah yang berkarakteristik harmonis, berkemenangan, dan penuh kemuliaan Allah atasnya. Jadi ini satu pola, patron, sebagaimana Kristus yang tunduk kepada Bapaknya, taat sampai detik-detik terakhir penyaliban, totalitas, ya, tanpa syarat. Dalam rencana Bapa untuk misi agung keselamatan, demikian seorang suami, dia rela berkorban dengan ikhlas bagi keluarga, taat patuh kepada Allah, memberikan figur teladan, ya. Lalu dia memprospek visi ke depan untuk masa depan pendidikan anak-anak, visi keluarga, bertanggung jawab dalam hal ekonomi, keuangan, kesehatan dalam keluarga, ya. Seperti itulah istri melihat, wow, ya, suamiku adalah kepalaku. Lalu istri taat, hormat, ya, mencintai suami dengan sepenuh hati. Ini mendemonstrasikan pola keluarga Allah, pola firman Allah di dalam keluarga kita, sehingga harmonis, selaras, sejalan dengan firman. Penuh kemenangan Tuhan, punya prospek masa depan, ya, karena dalam rencana Tuhan bukan, dalam visi Tuhan bukan, dan dipenuhi kemuliaan Allah. Amin, haleluya. Kata Alkitab, istri yang tunduk adalah istri yang bijak. Amsal Raja Salomo pasal 31 ayat 12 sampai 28 memakai istilah istri yang bijak, istri yang taat, patuh, hormat, yang mencintai suaminya, itu Ezet Kail, berkarakter terpuji dan multi skill. Itu istri bijak. Dia berbuat baik pada suaminya sepanjang umur hidupnya. Istri itu dapat dipercaya oleh suaminya dan anak-anaknya. Intim, akrab dengan Tuhan, punya roh, spirit, doa, bernafas dengan firman dan Allah. Dia menata diri dengan terhormat, perhiasan batinia. Dia menata rumah, dia menabur benih, investasi ladang, dia tata neraca keuangan dengan bijaksana. Oh, ini operasional untuk keluarga, ya. Ini untuk SPP anak-anak. Oh, ini benih untuk ditabur, hidup berbagi kasih. Oh, ini investasi untuk prospek ke depan dunia usaha dan prospek untuk masa depan anak-anak dan seterusnya. Ya, dia sangat bijak ikut menata hal itu. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab, dia akan menjadi kepujian suami, istri yang bijak akan menjadi kehormatan bagi anak-anak. Sementara figur suami, pola patron keluarga Allah bukan? Figur suami, sejak awal mula Allah menciptakan Adam menurut gambar rupa Allah. Memakai kata bara dalam bahasa Ibraninya, ada 3 kata yang dipakai. Artinya suami Anda itu khusus, spesial, tidak sama dengan siapapun, tidak ada duplikat. Dia sempurna, tidak perlu diubah-ubah, diformat-format. Sungguh spesial sebagaimana dia ada. Selem, dia punya pikiran, punya kehendak, punya emosi, karakter ilahi. Ada kata demut sebagaimana kualitas kreatif Allah. Jadi Allah memang mendesain dengan kreativitas yang begitu ahli, yang begitu unggul untuk suami Anda. Syukurilah, karena itu sebagaimana suami taat kepada Kristus, mengabdi, bertanggung jawab kepada prospek keluarga, menghidupi, menjadi sumber. Seperti itulah istri-istri cintai dan taatlah pada suami. Nah, figur untuk suami ini hebatnya di sini, seperti figur Bapak Sorga.
Dia pemelihara kehidupan. Dia pelindung identitas keluarga. Dia pendidik karakter, pelatih kedewasaan, pemotivasi visi ilahi, pencipta inspirasi, pemberi penghargaan, pengampun dan penyayang. Figur Bapa, Aba, Bapa. Dalam bahasa Inggrisnya Father itu ya. Pater dalam bahasa Ibraninya. Dia pemelihara kehidupan. Seperti inilah figur Bapak suami Anda menjadi figur seperti Bapak di sorga. Dampak penundukan diri, dampak taat, tunduk, patuh, dan mendengar dengan hati itu akan terjadi transformasi kehidupan holistik. Utuh secara spiritual, utuh betul-betul. Begitu harmonisnya kehidupan terangkai dengan baik, etika moral karakternya terjadi transformasi, perubahan nilai, emosinya terjadi emosi ilahi, begitu ya. Sukacita di dalam Kristus, kesabaran di dalam Kristus, kemurahan hati, penguasaan diri, ya. Kesehatan akan terjadi transformasi, keluarga, prospek masa depan anak, dan sosial. Ya, relasi sosial juga akan terjadi transformasi yang berkarakteristik harmonis, berkemenangan, dan penuh kemuliaan Allah. Berkat penundukan diri yang efektif itu berkat atas rumah tangga sampai kepada keturunan anak cucu. Impact-nya itu kepada generasi anak cucu cicit terus menerus. Dikatakan di Mazmur pasal 128, berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu seperti pohon anggur yang subur. Bukankah Yesus pokok anggur yang sejati itu? Istrimu akan seperti Kristus. Ya, tinggal di dalamnya akan berbuah-buah. Akan ada kesukaan Allah atas hidupnya. Shalom, damai. Apa yang diperbuatnya didatangkan berkat dan berhasil. Ada berkat Allah atas tangannya, atas hidupnya, atas hatinya, atas perkataannya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Tunas zaitun itu kekuatan tumbuhnya bisa berabad. Dikarenakan karena dia punya kekuatan justru di akarnya yang paling hebat. Akarnya mampu menembus 6 meter ke bawah dan ke samping. Sehingga pohon zaitun di Timur Tengah itu mampu tumbuh di bukit-bukit batu. Dari kaki bukit Hermon sampai di utara sampai ke selatan Berseba. Wah, pohon zaitun. Bahkan pohon itu sekalipun sudah tua, saat melengkung sekalipun batangnya, itu nanti akan tumbuh tunas baru. Muncul di sekitarnya 3-4 tunas. Lalu menyatu dengan batang utamanya. Ya, sehingga terus dia akan menghasilkan buah zaitun. Satu pohon zaitun yang terawat begitu dengan baik itu mampu menghasilkan minyak zaitun 50-57 liter per tahun. Dahsyat. Itu kata Alkitab, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, kata Mazmur 128. 3-4 tunas menyatu dengan pohon utama. Jadi berkat ini memang berkat berdimensi. Keturunan, lepas keturunan, lepas keturunan. Ya, berkat generasi yang tidak pernah putus akan terus tunas, bertunas, dan berkat sampai kepada generasi, ya dan amin. Saudara-saudara, bila ada pertanyaan, pergumulan dalam hidup saudara, saudara bisa menuliskannya di kolom komentar YouTube Rock Riverside Community Official. Dan bila ada hal-hal yang pribadi, saudara bisa kontak dengan nomor pribadi 081 33 23 999 ya 13. Tuhan memberkati Anda.